Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Padang, akan melakukan demonstrasi kontekstual Modul 2.3 Coaching dalam Supervisi Akademik yang terdiri dari Observer, Coach, dan Coachee. Bersama saya, Yusi Herawati dari SMK Negeri 8 Padang. Saya Irawati dari SDN 10 Lambung Bukit. Dan saya Chaniawati dari SLB Negeri 1 Padang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Yusi. Ya. Bagaimana kabar Bu Yusi? Oh ya, alhamdulillah baik juga. Nah, Ibu, jadi hari ini kita sedikit berbincang-bincang nih Bu. Ini Iya. terkait kita akan melaksanakan proses coaching. Ya, jadi di sini saya sebagai observer ingin mendiskusikan berbagai hal terhadap Ibu nih. Iya. Nah, yang pertama itu sebelum saya mengamati, Iya. kita perlu mendiskusikan tentang rubrik penilaiannya ya Bu ya. Iya. Oke, nah jadi Ibu pada proses coaching yang akan Ibu lakukan nanti, Iya Bu. baik itu coach maupun coachee Iya. akan mengamati dan dinilai sesuai dengan rubrik penilaian. Iya. Nah, jadi apakah sesuai nanti dengan alur tirta atau belumnya? Lalu bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee nantinya merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachee-nya. Ya. Nah, jangan lupa Ibu sebelum melakukan coaching, Ibu sebagai coach harus menyesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi ya Bu ya. Iya. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya ajukan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dari coaching hari ini ya Bu ya. Baik Bu Yusi, kompetensi yang saya kembangkan ada 3 di sini. Yang pertama itu kompetensi untuk hadir dengan seutuh bagi coaching. Yang kedua kompetensi untuk mendengarkan dengan aktif, dan ketiga kompetensi untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan bisa memberi inspirasi untuk coaching. Oke, nah dari ketiga kompetensi itu, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara lebih spesifik pada proses coaching nanti ya? Gini, kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini lebih spesifik itu Bu Yusi, itu kompetensi untuk hadir sepenuhnya bagi coaching dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tentunya. Iya. Nah, kemudian pertanyaan yang terakhir ya Bu ya. Nah, indikator bagaimana yang Ibu inginkan untuk bisa mencapai proses coaching kali ini ya Bu ya. Itu saya ingin coaching saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi saya hadapi dan menemukan ide-ide terbaru dan langkah-langkah yang untuk mengatasi permasalahan begitu Bu. Oke Ibu, demikian dulu ya praobservasi kali ini. Silahkan Ibu melakukan coaching terhadap coachee-nya. Terima kasih Bu atas waktu dan kesempatannya dan serta petunjuknya. Oke. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik, sehat. Ibu sendiri gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu. Dengar-dengar tadi Ibu ada yang mau disampaikan ya? Iya betul, ada sesuatu sebenarnya yang ingin disampaikan Bu Ira. Oke, jadi apa yang mau Ibu sampaikan? Ya, jadi begini Bu Ira, ada beberapa rekan guru di sekolah saya itu kalau dalam mengajar, ini sudah saya perhatikan dari tahun ke tahun gitu ya Bu Ira ya. Mereka kalau mengajar itu
monoton sekali Bu Ira. Jadi itu terus metode yang dipakai gitu, strategi pembelajaran yang dipakai. Jadi ceramah lagi seperti itu. Jadi tidak ada perubahan. Padahal sekarang kan kita tahu ya, teknologi semakin pesat gitu ya, bisa menggunakan berbagai media ataupun strategi. Tapi kebanyakan guru-guru di sekolah saya itu masih memakai ceramah terus. Nah itu masalahnya itu Bu Ira. Oke, baiklah Bu. Jadi kalau dapat saya garis bawahi, berarti permasalahan Ibu ini adalah pembelajaran dari teman ya, guru betul. di sekolah. Berarti di sana dia kurang kreatif dalam pembelajaran begitu ya Bu? Ya betul Bu Ira. Jadi mereka tidak variatif dalam mengajar gitu ya, tidak menggunakan metode atau media yang variatif. Jadi ya itu dia, ceramah terus gitu. Oh gitu. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang ingin Ibu dapatkan gitu? Ya kalau dari percakapan ini saya ingin ada perubahan paling tidak dari cara mengajar rekan-rekan di sekolah itu Bu Ira. Oke. Jadi Ibu ingin di sini adanya perubahan ya. Kira-kira perubahan seperti apa yang Ibu inginkan itu? Khususnya itu dalam penyampaian pelajaran aja Bu Ira perubahannya. Jadi gitu yang Ibu inginkan atau yang ingin Ibu harapkan dari perubahannya itu, kira-kira perubahan apa yang Ibu lihat itu? Ya seperti metode pembelajaran yang lebih variatif gitu, misalnya kalau sekarang kan lebih banyak menggunakan quizzes atau word wall gitu ya. Jadi sudah banyak aplikasi-aplikasi pembelajaran gitu. Jadi tidak hanya menggunakan slide-slide biasa seperti PowerPoint saja, tapi kan banyak media-media yang lainnya gitu. Jadi jangan metode ceramah saja gitu Bu, lebih variatif lah gitu Bu. Oke. Jadi dari yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan variasi metode dan yang lainnya words itu kan, bisa dikatakan kondisi yang idealnya ya Bu ya, berada di level 10 yang Ibu inginkan kira-kira sekarang ya. Kalau bisa 10. Oh boleh gitu. Sekarang sudah kalau yang Ibu tanggapi Ibu sudah berada di level berapa? Kalau sekarang dengan permasalahan sekarang itu kita boleh dibilang ada di level 5 Bu. Apalagi guru-guru senior itu susah untuk mengajaknya untuk memakai teknologi gitu kan. Jadi sekarang di level 5 lah. Oh oke. Jadi Ibu pada level 5 beradanya sekarang ya. Jadi untuk kondisi sekarang ini di level berapa untuk bisa ditingkatkan lagi gitu? Sekarang kan di 5 ini, dari level ke berapa yang ingin Ibu sebagai adanya perubahan ini, di level berapa ya Ibu mau kan gitu? Kalau saya maunya kalau untuk 10 masih jauh ya Bu ya. Jadi paling tidak dari 5 itu kita loncat 2 level lah ke level 7. Minimal level 7 lah Bu, meningkat gitu kan. Oh oke. Ya. Jadi dari level 5 ke level 7. Iya Bu ya? Betul. Nah, kira-kira usaha apa yang dapat Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan seperti itu? Ya sebenarnya saya juga masih mikir ya Bu ya. Apa rencananya masih bisa diperbuat gitu. Tapi mungkin bisa semacam kegiatan mentoring gitu, atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru, atau secara bergantian gitu Bu, face to face bersama rekan guru gitu. Oh gitu. Oke. Jadi untuk mentoring, nanti Ibu akan merencanakan mentoring atau pendampingan individunya. Kira-kira selain itu ada nggak strategi yang mungkin pernah Ibu terapkan di sekolah, di mana teman-teman merasa nyaman dalam penyampaian tentang hal itu? Ya mungkin kalau selain mentoring mungkin ya Bu ya, mungkin saya akan berkomunikasi juga dengan kepala sekolah untuk membuat sebuah pelatihan mungkin atau workshop gitu ya. Jadi ada pelatihan-pelatihan untuk guru, untuk meningkatkan kompetensi guru gitu Bu Ira. Jadi khususnya ini dalam membuat media-media pembelajaran. Oh berarti Ibu telah memiliki rencana ya untuk melakukan mentoring ini atau pendamping individu, dan akan mengadakan pelatihan workshop ya Bu ya? Ya. Nah dari rencana tersebut kira-kira Ibu mana yang nyaman untuk Ibu lakukan melaksanakannya, bisa segera secepatnya teratasi atau terrealisasi ya gitu? Kalau untuk secepat mungkin gitu, mungkin itu mentoring Bu. Karena kalau seandainya pelatihan atau workshop itu mungkin nggak bisa dalam waktu dekat ya. Karena untuk pelatihan atau workshop itu butuh
banyak persiapan Iya, ya, butuh biaya, butuh narasumber juga nanti gitu. Jadi butuh banyak persiapan. Jadi mungkin untuk waktu dekat yang paling bisa itu mentoring sepertinya. Gitu. Hmm. Kalau untuk melakukan mentoring itu ibu pasti butuh bantuan ya bu ya. Pada siapa ibu mau minta bantuan gitu? Kalau untuk bantuan itu sepertinya pada teman guru yang lebih mahir IT kayaknya Bu. Ya, di sini kan ada nanti itu Bapak Pak Luki ya yang Iya. mahir IT. Nanti kita akan mengajak Pak Luki untuk berkolaborasi. Oh gitu. Iya. Terus jadi ibu ingin di sini melakukan mentoring dengan cara berkolaborasi bersama ya bu ya. Mm-mm. Kira-kira kapan ibu dapat melakukan realisasinya? Realisasi insya Allah secepatnya Bu ya, mungkin minggu depan sudah bisa secepatnya ya. Oke. Nah, saya coba dulu koordinasi dan berkolaborasi itu dengan rekan guru di sekolah. Jadi saya coba untuk merancang juga kegiatan-kegiatan berikutnya. Oh, oke Bu, bagus sekali ya Bu ya. Kira-kira Ibu dari percakapan kita hari ini apa sih yang ingin Ibu dapatkan gitu? Ya, dari percakapan kita ini saya mendapatkan solusi gitu ya, dari gambaran bagaimana caranya akan terjadi perubahan di sekolah. Nah gitu ya, jadi ada kegiatan mentoring dengan dibantu oleh rekan guru yang memang memiliki keahlian di dalam bidang IT. Oh, alhamdulillah ya Bu ya. Jadi sudah ada gambaran bagaimana menciptakan adanya perubahan yang lebih variatif ya Bu ya. Oke, saya tunggu ya Bu ya kabarnya setelah melakukan mentoring ini. Saya juga sudah tidak sabar untuk mendengarkan cerita lagi dari Ibu. Semoga rencana untuk melakukan mentoring ini dengan berkolaborasi dengan teman sejawat, dengan teman ya, bisa berjalan dengan baik. Ya Bu, terima kasih banyak Ibu telah meluangkan waktunya untuk bisa mendengar keluh kesah saya Bu. Iya. Ya, mudah-mudahan nanti apa yang saya lakukan bermanfaat untuk sekolah. Iya Bu, sama-sama. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan boleh hubungi saya ya. Oke Bu, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, tadi sudah melakukan coaching ya. Nah, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih. Nah, pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching? Nah, itu terkait indikator ketercapaian yang diinginkan di coaching ini ya Bu ya. Ya Bu ya. Saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta yang menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Jadi di sini sehingga alur tersebut bisa menggali untuk menceritakan permasalahan yang menemukan solusi-solusinya, Bu. Oh iya. Ya. Nah, menurut saya nih Bu ya, sebagai observer, saya lebih tadi melihat proses yang sudah Ibu lakukan bersama coach Ibu tadi. Nah, Kak, aku tunggu dong. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Ira. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Ira apa kabar? Alhamdulillah. Baik Bu ya, baik di sini. Untuk hari ini kita sedikit berbincang ya Bu ya. Ini terkait untuk Ibu melaksanakan coaching. Jadi di sini saya sebagai observer ingin mendiskusikan beberapa hal kepada Ibu. Jadi yang pertama ingin sebelum saya mengamati, kita perlu mendiskusikan tentang rubrik penilaian ya. Jadi rubrik ini pertama itu Ibu proses coachingnya yang akan Ibu lakukan nanti ini baik coach maupun coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian saya. Terus apakah sudah sesuai dengan alur cerita yang Ibu kerjakan itu? Lalu bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada yang berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee nantinya merespon pertanyaan dari Ibu. Nah, di sini jangan lupa juga ya Bu ya, sebelum melakukan coaching, Ibu sebagai coach harus menyesuaikan dengan fisik coaching. Di antaranya yaitu kemitraan dan proses kreatif
dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama ya Bu ya, yang saya ajukan kepada Ibu untuk di awal ini, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching nantinya gitu? Ya, dalam coaching nanti kompetensi yang ingin saya kembangkan sepertinya ada 3 Bu Ira. Yang pertama itu kehadiran penuh, Iya. kemudian memberikan pertanyaan berbobot, dan yang ketiga itu sepertinya saya ingin mendengarkan dengan rasa. Oh, Iya. itu ya 3 ya. Jadi dari yang ketiga tadi Ibu, kompetensi yang ingin Ibu kembangkan, di antara yang 3 itu mana yang Ibu apakan Ibu lebih spesifik Ibu berikan gitu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu kompetensi untuk hadir sepenuhnya Bu Ira. Kemudian juga memberikan pertanyaan berbobot tentunya, karena memberikan pertanyaan berbobot ini agak susah juga. Iya. Jadi kemudian pertanyaan yang terakhir ya Bu ya, indikator apa yang ingin Ibu capai di dalam coaching nanti gitu? Saya ingin coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya Bu Ira. Jadi apa yang dihadapinya, dia menemukan langkah-langkah yang akan diambilnya nanti dalam menyelesaikan permasalahannya. Nah, jadi baik Ibu ya, silakan nanti Ibu melaksanakan coaching dengan baik dengan coaching Ibu. Baik, untuk observasi kita hari ini kita cukupkan dulu ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu Ira atas Sama. waktu dan petunjuknya. Iya. Assalamualaikum Bu Isi. Waalaikumsalam Ibu Chania. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Ibu sendiri bagaimana ya? Alhamdulillah sehat juga. Jadi saya dengar ini Bu Isi mau ngobrol-ngobrol ya, mau cerita-cerita atau diskusi ya. Iya Kira-kira, benar Bu, sekali. apa yang ingin disampaikan Bu? Ya, begini Bu ya, berkaitan dengan pembelajaran yang saya lakukan di kelas ini Bu ya. Ketika saya mengajar, tentunya saya ingin mencapai tujuan pembelajaran salah satunya. Nah, berdasarkan ini saya harus menyampaikan kepada siswa saya bahwasannya belajar itu adalah hal yang sangat penting bagi peserta didik begitu Ibu. Nah, tentunya di dasar itu kita hal-hal utama itu permasalahan yang saya hadapi Bu, ketidakhadiran siswa saya Bu. Nah, ada siswa saya yang memang sering tidak masuk begitu Bu. Nah, itu memang sudah sekian kali sudah seperti itu yang sering alpa begitu Bu. Oh ya. Berarti bisa saya garis bawahi bahwa permasalahan Ibu ini adalah tentang siswa yang tidak masuk ya, Iya, sudah lama benar tidak Bu. masuk ya. Oke. Kira-kira dari percakapan kita ini ya Bu, apa yang Ibu inginkan nantinya atau Ibu harapkan? Ya, begini Bu ya, ketika ini terjadi dengan murid saya ingin jangan ada di antara siswa saya yang sampai kehadirannya sudah berlarut-larut, kemudian tidak masuk, berminggu-minggu tidak masuk Ibu. Nah, itu memang sangat nantinya akan berpengaruh kepada hasil pembelajaran yang ia terima nantinya, begitu Bu. Oke. Berarti dari permasalahan ini berarti Ibu ingin ada sebuah perubahan ya? Ya, benar Oke. Ibu. Nah, kira-kira perubahan apa nanti yang ingin Ibu ubah dari situasi ini? Nah, saya ingin Bu perubahannya ketika saya datang, ketika saya mengajar, siswa saya aktif belajar. Jadi tidak hanya sekedar datang kemudian mengikuti belajar, tetapi saya mengharapkan untuk peserta didik saya ini dia harus aktif, setidaknya dia bisa ada antara sesama dia bekerja sama dengan baik, belajar dengan aktif, dan tidak ada lagi yang namanya untuk tidak bersekolah atau alfa begitu Bu, tidak masuk di dalam pembelajarannya. Oke, ya. Dari cerita Ibu tadi ya, berarti kalau kita bisa bayangkan ini kira-kira posisinya ada di level berapa ini sekarang Bu? Ya, oke. Kalau untuk di level Ibu, siswa saya ini masih berada di level 5 begitu Bu. Ada di level 5 ya. Iya. Berarti Bu Yusi ingin meningkatkannya ke level yang lebih tinggi lagi berarti ya. Iya benar Bu. Kalau boleh saya tahu nanti Bu Yusi maunya idealnya nanti ada di level berapa? Ingin meningkatkannya sampai level berapa? Wah iya Bu, benar. Kalau di sini saya ingin peserta didik saya ini nanti berada di level 10 begitu Bu. Jadi memang untuk jadi siswa yang aktif, kreatif, bersemangat begitu Bu ya. Jadi anak saya ini memang betul-betul siap untuk belajar yang sukses ke depannya nanti Ibu.
Oke, berarti nanti Bu Yusi ingin tujuan pembelajarannya tercapai, siswanya aktif dalam belajar, Ya. tapi permasalahannya ada beberapa siswa atau satu orang siswa yang tidak masuk Iya. di alfa gitu Iya, ya. Oke. benar, Ibu. Berarti dari meningkatkan 5 menjadi 10, berarti Bu Yusi punya usaha untuk bagaimana supaya siswa ini bisa hadir ke sekolah supaya nanti tercapai level 10-nya gitu ya. Iya, Nah, benar. kira-kira usaha apa yang akan Bu Yusi lakukan supaya anak ini bisa hadir lagi ke sekolah? Ya, baik Ibu. Nah, kalau untuk usaha sampai saat ini, Bu sudah mencoba untuk pertama saya menghubungi ke wali kelasnya, Ibu. Ke wali kelasnya sudah, karena rekap kehadirannya tentu setiap kali kita masuk, tentunya kita menyampaikan ke wali kelasnya. Nah, juga nanti wali kelasnya akan berkolaborasi nanti dengan guru BK. Oh Ya, ketika dari guru BK tentunya akan ada pemanggilan orang tua oleh wali kelas, nanti akan juga disampaikan ke BK dan juga nanti akan disampaikan ke wakil kesiswaan, Bu. Ketika anak ini memang belum ada perubahan dari anak tersebut, begitu Ibu. Oke. Berarti bisa kita bayangkan ya apa langkah-langkah yang akan Bu Isi ambil nanti terhadap siswa ini gitu ya Bu Isi ya. Benar. Oke. Kalau boleh saya tahu juga nih rencana mana yang akan Bu Yusi lakukan lebih dahulu dalam waktu dekat ini? Ya. Mana yang jadi prioritas dari solusi yang tadi? Ya, kalau yang pada saat sekarang ini Bu, yang menjadi prioritas saya itu saya akan menghubungi dulu ke anak tersebut. Saya mencoba mengkonfirmasi tersebut ke anak, mungkin bisa jadi melalui nomor HP begitu Bu ya. Nah, itu rencana awalnya. Itu yang harus saya lakukan saat sekarang ini dulu. Karena saya harus bertemu dengan anak, kemudian saya memanggil secara face to face begitu Bu ya. Ya. Nah, kita panggil dulu, kemudian kita menyampaikan dulu kepada siswa tersebut kenapa tidak masuk, kenapa sering apa, kenapa masalahnya apa begitu Bu ya. Nah, itu langkah pertama dulu Bu yang mau disiapkan pada saat sekarang ini. Berarti sudah terlihat apa yang mau dilaksanakan Ya. Kira-kira kapan Bu Isi mau melakukan eksekusinya nih Ya. untuk memanggil siswa nih? Ya, rencananya Ibu dalam waktu 2 atau 3 hari ke depan Bu 2 ya, atau 3 secepat hari ke mungkin, karena ini memang nanti bertemu lagi pada jam berikutnya di minggu berikutnya Ibu, karena kami kan belajar cuma 1 kali seminggu begitu untuk mapel seni budaya saya. Oke, berarti Bu Yusi sudah bisa menemukan juga ya langkah-langkahnya dan kapan akan melakukannya gitu ya. Benar Ibu. Kira-kira butuh bantuan nggak Bu Yusi atau siapa yang akan Bu Yusi libatkan dalam menangani siswa seperti ini? Ya Bu, melibatkan yang pertama Bu, sepertinya Yusi akan mencoba Ibu untuk mencari teman dekatnya dulu Bu. Ketika siswa, nomor teman dekat siswanya ya. kenapa anak ini tidak masuk, kemudian minta nomor HP-nya, apa yang bisa dihubungi untuk anak tersebut. Karena kalau tidak bisa dihubungi tentu teman dekatnya dulu yang kita temui. Itu yang dilakukan Bu untuk yang langkah dekat ini. Oke, berarti sudah ada gambaran langkah-langkahnya, berarti dengan siswa dulu, kemudian dengan guru BK, ya begitu dengan orang tua setelah itu ya, berarti sudah nampak apa yang akan dilakukan. Oke ya Bu Yusi ya, berarti apa yang sudah Bu Yusi harapkan dari diskusi ini sepertinya sudah kelihatan ya Bu Yusi ya, alhamdulillah. Mungkin 1 minggu lagi mungkin kita bisa ketemu lagi untuk saya pengen tahu lagi progresnya bagaimana, apakah tahap ini sudah dilalui gitu ya. Siap Ibu. Mungkin kita diskusi lagi. Iya, benar-benar Ibu, benar siap Ibu. Terima kasih Bu Yusi atas waktunya. Iya, terima kasih kembali Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coachnya tadi sudah melakukan coachingnya. Sebelum penutupan ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bu Chania. Yang pertama itu apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator yang ketercapaiannya ingin dicapai pada coaching ini. Iya, dari coaching yang sudah dilaksanakan tadi itu saya sudah melaksanakannya dengan alur Tirta. Jadi tadi sudah ada tujuannya, kemudian sudah ada identifikasinya, sudah ada rencana aksinya, dan juga ada tadi itu tanggung jawabnya. Semua alur itu sudah terlaksana dengan lancar. Menurut saya sebagai observer tadi ya Bu Chania ya, berlebih tadi proses coaching tadi Bu Chania lakukan dengan Bu Yusi itu sangat berjalan dengan baik sekali.
Dan juga prosesnya, alur kita tadi ya Bu ya. Juga Bu Yusi sudah berusaha menggali dengan memberi beberapa pertanyaan-pertanyaan kepada guru sehingga bisa menentukan solusi yang permasalahannya gitu. Juga pada coaching ini sudah dilakukan sesuai dengan prinsip sebagai coach. Jadi pertanyaan terakhir nih Bu Zania ya. Kompetensi apa lagi yang harus Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang harus dilakukan gitu? Kalau kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi itu mungkin mendengarkan dengan rasa Bu, yang ingin saya kembangkan lagi, karena di sana ada 4 kategori juga nanti, bagaimana kita menerima, bagaimana kita menghargai, kemudian bagaimana kita merangkum, dan bagaimana kemampuan kita untuk bertanya. Oh begitu. Jadi mudah-mudahan kedepannya kita bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi ya Bu ya. Untuk hari ini kita cukupkan dulu observasi kita ya Bu ya. Semoga bermanfaat untuk kita berdua. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Yusi. Waalaikumsalam Ibu Jania. Iya, apa kabar Bu Yusi? Alhamdulillah baik. Ibu bagaimana? Alhamdulillah, sama Bu Yusi sama-sama baik dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah ya Bu ya, hari ini sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Ibu. Ya, pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Ya, baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee itu akan saya nilai, akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian. Nah, apakah sudah sesuai dengan alur tirta, apakah bagaimana merespon pertanyaan berbobot kepada coachee, kemudian bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya gitu ya. Jadi disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya adalah kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya sampaikan kepada Ibu adalah, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Ibu Jania. Nah, saya ingin mengembangkan 3 kompetensi Ibu. Nah, yang pertama itu kompetensi untuk hadir seutuhnya. Nah, bagi coach saya. Terus yang kedua, saya ingin mendengarkan dengan aktif, dan kompetensi untuk mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan bisa memberikan inspirasi bagi coach saya tentunya nantinya Ibu. Iya, oke. Berarti pertanyaan keduanya ya Bu ya. Kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik, yang ingin diobservasi nanti? Nah, baik Ibu. Nah, kompetensi dari yang 3 tadi, saya yang spesifiknya yaitu kompetensi untuk hadir sepenuhnya. Kenapa? Karena bagi coach ini memang ini sangat penting itu Ibu, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot tentunya nantinya Ibu. Oke, yang baiklah. Selanjutnya Bu ya, indikator yang bagaimana yang yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kita kali ini? Ya, baik Ibu. Nah, saya ini ingin bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach saya nantinya, dan saya ingin menemukan langkah-langkah baik nih kira-kira dalam mengatasi permasalahannya, seperti itu Ibu. Oke, sepertinya sudah dapat gambaran bagaimana nanti coachingnya ya Bu benar, ya. benar. Oke, demikian dulu ya Bu ya pra-observasi kita. Nanti Ibu silakan untuk melaksanakan coachingnya dengan coaching. Ya, baik, terima kasih terima Bu. kasih. Iya. Assalamualaikum Ibu Ira, selamat pagi. Bagaimana kabarnya nih hari ini? Waalaikumsalam Bu Yusi, selamat pagi juga Ibu. Alhamdulillah sehat Ibu. Oke, baik Ibu. Nah, Bu Ira, saya dengar-dengar nih ada yang mau diceritakan. Betul begitu ya Bu Ira ya? Betul Bu Yusi. Ada hal yang ingin saya sampaikan gitu. Ya, nah kira-kira apa nih yang mau Bu Ira ceritakan dan Ibu Ira sampaikan ke saya? Begini Bu, terkait dengan murid saya yang sering terlambat gitu Bu, yang masih datang terlambat ke sekolah, sehingga dia masuk membuat teman-temannya terganggu dalam belajar gitu Bu ya. Juga ikut terganggu karena dia hadir saat pembelajaran dimulai gitu Bu.
Oke, berarti ada satu permasalahan begitu Bu ya, ketika anak ini terlambat dan itu memang sangat mengganggu proses pembelajaran untuk teman-teman yang lainnya, begitu ya Bu Ira ya? Iya, Bu Nah, Yusi. dari permasalahan ini Bu Ira, apa yang sudah Ibu Ira lakukan nih sebagai seorang guru? Kira-kira hambatan apa yang Bu Ira temukan dari ini permasalahan kita ini ya? Iya. Di sini Bu Yusi saya sudah melakukan pendekatan dengan siswa tersebut, Bu. Itu dengan memanggilnya kan setelah pulang sekolah, lalu kemudian meminta penjelasan kepada dia. Lalu murid tersebut selalu datang terlambat ke sekolah setiap hari. Siswa tersebut menyelesaikan bahwa dia tidur terlambat malam katanya kan, sehingga malas bangun paginya. Berangkat ke sekolah pun waktu mepet pasti bel berbunyi dengan jarak rumahnya terlalu jauh gitu Bu Yusi ya. Jadi di sini Bu Yusi kurangnya disiplin dari siswa saya tersebut gitu Bu Yusi. Oke, nah baik Bu Ira, dari percakapan ini apa yang Ibu Ira harapkan dari yang kita percakapan hari ini? Dari percakapan kita hari ini yang saya harapkan adalah saya ingin adanya perubahan dari murid saya tersebut dalam kasus dia terlambat tadi gitu Bu Yusi. Oke, nah baik, jadi begini ya intinya ya Bu Ira ya, bahwasannya kita menginginkan seorang siswa yang menanamkan nilai disiplin ya, disiplin diri terutama, agar terciptanya suasana pembelajaran yang memang aman dan sangat nyaman bagi peserta didiknya yang lain dan tidak mengganggu untuk proses pembelajaran, begitu ya Bu Ira ya? Iya. Nah, kira-kira nih jika ada level 1 sampai 10 Bu Ira, kira-kira Bu Ira ini masuk atau termasuk level berapa ya kalau untuk kasus yang terlambat ini ya? Sepertinya saat ini berada di kasus 5, di level 5 gitu ya. Masalahnya masih ada siswa yang datang terlambat ke sekolah gitu. Iya, oh begitu, masih di kasus yang level 5 ya Bu Ira ya. Nah, kira-kira nih Bu Ira ini menginginkan suatu perubahan. Nah, Bu Ira ini ingin mencapai level 5 ya Bu Ira. Nah, baik, nah kira-kira Bu Ira untuk mencapai level kira-kira level berapa untuk ide atau rencana untuk berbuat ke depannya ini Bu Ira? Jadi gitu, saya ingin mencapai ke level 7. Level 7? Ya, level 7 sudah cukup Bu Yusi. Oke, nah baik, kalau untuk level 7 ya Bu Ira, strategi apa sih yang Bu Ira lakukan untuk mencapai level 7 tersebut? Gitu ya Bu ya. Saya melakukan dengan pemecahan masalahnya, yaitu dengan memberikan kepada siswa tersebut sendiri apa yang harus dia lakukan agar dia tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Solusinya ini Bu ya, bagaimana supaya tidak terlambat datang ke sekolah. Jadi di sini kerjasama ini ya Bu ya, bagaimana siswa ini efektif dengan semua guru, berkonsisten datang 10 atau 15 menit sebelum bel berbunyi dia sudah datang gitu Bu. Oke, baik Ibu. Nah, kita lihat bahwasannya sudah ada ya beberapa proses tindakan yang akan Ibu Ira lakukan. Nah, kalau melihat seperti itu Bu ya, strategi apa yang Ibu Ira lakukan untuk menanamkan nilai-nilai kedisiplinan terhadap siswa begitu Bu Ira? Strateginya yaitu membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yaitu guru konsisten dengan yang tadi kan Bu Yusi 10 menit atau 15 menit sebelum siswa masuk, sebelum berbunyi siswa sudah berada di sekolah gitu Bu Yusi. Baiklah Bu Ira, sangat luar biasa sekali ya Bu Ira ya, apa yang telah Bu Ira rencanakan, apa penerapan ke depannya, termasuk nilai-nilai apa yang sudah akan Ibu Ira siapkan begitu ya Bu Ira ya. Nah, apakah ada kerjasama nih Bu Ira selain dengan guru, apakah itu rekan sejawat yang di sekolah nantinya yang akan membuat kedisiplinan ini meningkat, baik itu terhadap siswa sehingga dia bisa belajar lebih kondusif begitu Bu Ira? Kalau begitu kami di sini di sekolah ya Bu Yusi, kami saling berkolaborasi.
semuanya, baik guru di kelas, baik guru bidang studi, guru dan seluruh guru gitu Bu Usia, karyawan juga termasuk di sini untuk menentukan disiplin bagi siswa di sekolah gitu. Iya, benar sekali ya Bu Ira ya. Jadi kita harus memang berkolaborasi ya dengan rekan sejawat di sekolah agar siswa ini memang betul-betul untuk menerapkan disiplin ya Bu Ira. Iya. Benar Bu ya. Saya akan berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat di sekolah bagaimana supaya disiplin ini dapat ditegakkan gitu. Iya, benar-benar Ibu. Nah, baiklah Bu Ira, berarti Ibu Ira sudah mendapatkan perubahan-perubahan dalam meningkatkan nilai-nilai kedisiplinan ya Bu Ira ya. Jadi bagaimana membuat siswa ini merasa lebih nyaman, lebih tenang untuk dalam belajar sehingga dia lebih menyenangkan begitu ya Bu Ira ya. Nah, baiklah Bu Ira, percakapan kita hari ini sepertinya sudah selesai ya Bu ya. Semoga Ibu Ira tetap mengajar dengan lebih semangat lagi ya Bu Ira. Semoga apa yang Bu Ira rencanakan ini dapat terlaksana dengan baik ke depannya. Iya. Baik Bu Yusi, terima kasih telah meluangkan waktunya, memberikan waktunya untuk saya mendengarkan semua keluh kesah saya gitu Bu Yusi. Iya, baik, sama-sama Ibu Ira. Semoga kita dapat mengobrol lagi ya di lain waktu dan kesempatan. Iya Bu Yusi. Selamat pagi Bu Ira, sampai Pagi. bertemu kembali. Pagi juga Ibu. Baik Bu Yusi, tadi Bu Yusi sudah melakukan coaching dengan coachnya. Sebelum penutupan, saya akan bertanya beberapa pertanyaan ya Bu Yusi. Ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan dari coaching tadi? Oke. Baik Bu Chania, nah saya sudah melakukan coaching ini dengan Alur Tirta yang menanyakan tujuan mengidentifikasi yang sudah terencana Bu ya, rencana aksi, kemudian tanggung jawab sehingga alur tersebut bisa berjalan dengan baik Ibu, sehingga saya bisa juga menggali untuk menceritakan coach saya ini apa permasalahan yang dia hadapi serta menemukan solusi-solusi terbaik dari permasalahan yang dia alami begitu Ibu. Oke, ya. Menurut saya tadi saya sebagai observer ya Bu, Ya. tadi itu proses coaching Ibu dengan Ibu Ira itu sudah berjalan dengan baik saya lihat, dan juga Ya. proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta gitu ya. Ya. Kemudian sudah berusaha juga menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Ira sehingga bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan juga coachingnya sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching ya. Ya. Nah, kemudian Ibu, pertanyaan terakhirnya, kira-kira nanti kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil dari coaching kita hari ini? Nah, baik Ibu. Nah, rencananya atau saya itu ingin kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya menerapkan atau ingin lebih memahami lagi proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi ke depannya begitu Ibu. Oke, ya semoga nanti ke depannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu benar. ya. Ya, demikianlah Ibu observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita ya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan video dari kami dan semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, Tergerak, bergerak menggerakkan.